nama komoditasnya santan kelapa. Ini merupakan komoditas usaha rakyat ya dari tanaman kelapa yang digumuli dan dikerjakan sehari-hari oleh rakyat, kemudian menjadi santan dan ini diekspor. Actually, we come to Indonesia last year. We went to the Palembang, Jakarta, Surabaya, Manado, and also Gorontalo. In Gorontalo, we see the coconut the price is more cheaper than the other place, and also the quantity is more stable, and also the quality is more better than the other place. Yeah. Kami tidak produksi seperti santan pada umumnya, Pak. Itu karena yang pertama jual beli santan beku itu di China itu kan lumayan kalau bisa dibilang itu menjanjikan untuk pabrik. Kalau untuk yang pengurusan untuk yang ekspornya kan kita sering ngurusnya ke provinsi kan, Pak. Nah, kita koordinasi dengan dengan DPM PTSP provinsi. Kira-kira apa yang kita bisa kembangkan di pabrik ini. Halo Sobat BIK, bicara investasi Gorontalo bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo. Saat ini saya berada di Fox Hotel, artinya saya berada di pusat kotanya Gorontalo dan narasumber saya ini jauh banget dari ujung Gorontalo, Kabupaten Pohuwato. Kurang lebih durasinya ya ada kali ya 5 atau 6 jam untuk bisa bergabung dengan kita di BIK Bicara Investasi Gorontalo. Ada Bapak Idrus. Halo Pak. Ya, halo Pak. Gimana halo, kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik Pak. Terima kasih loh udah datang di BIK Bicara Investasi Gorontalo dari Pohuwato ke kota Gorontalo buat isi podcast kita. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali Pak. Oke. Ini adalah dari PT Millennium Agro Indo Celebes ya. PT Millennium Agro Indo Celebes. Tanpa memperlama-lama lagi, kita cari tahu apa itu PT Millennium Agro Indo Celebes. Itu apa, Pak? Iya Pak. Jadi PT Millennium Agro Indo Celebes itu kami itu bergerak di produk santan beku, Pak. Santan beku. Berarti bahan dasarnya kelapa dong, udah pasti ya. Iya. Itu gimana sampai bisa kepikiran bikin santan beku? Iya, ini kan karena permintaan sesuai dari buyer, kita kan ikuti ini Pak, sesuai permintaan dari mereka. Karena di sana itu kan dengan minimnya kelapa dan santan juga, jadi mereka minta untuk santan kelapa ini dijadikan bahan pokok di sana. Oke. Di sana itu berarti bukan di daerah aja yang mengkonsumsi? Iya. Ya, pasarnya emang kemana Pak? Kalau untuk sekarang kan kita lagi bekerja sama dengan China Pak. Kita ekspor ke China. Sampai ke luar negeri? Karena kita kan sandarnya ekspor. Terus kita juga sudah ada semacam tanda tangan kontrak dengan buyer yang ada di sana. Gitu. Berarti ini rumah produksinya di Gorontalo. Iya. Terus konsumennya dari santan beku ini berasal dari China. Tapi kalau secara familiar ya masyarakat Gorontalo orang pengen masak santan kali ya, kalau kelapa ya, atau minimal ya apalah makanan yang berasal dari kelapa kan orang biasanya pergi ke pasar buat beli kelapa parut ya misalnya, atau ke retail-retail yang udah menyediakan santan instan dan itu tidak beku. Saya pun baru tahu ternyata ada di Gorontalo perusahaan santan beku. Itu kenapa tidak dibikin seperti produk yang sudah dikenal di Indonesia seperti ya
saya nggak bisa sebutin merek ya. Iya. Jadi artinya pasti masyarakat udah tahu lah, itu beberapa yang ada di retail-retail itu populer banget. Itu gimana, Pak? Ya, kenapa kami tidak produksi seperti santan pada umumnya, Pak? Itu karena yang pertama, jual beli santan beku itu di China itu kan lumayan, kalau bisa dibilang itu menjanjikan untuk pabrik. Dibandingkan dengan Indonesia? Iya, betul. Itu terus kalau untuk kita pasarkan dalam negeri itu kita harus urus semuanya kan, Pak, dari segi apa ya, mereknya, kemasannya itu kan harus kita urus semuanya. Kalau untuk yang ini kan kita tinggal istilahnya kita produksi mentah saja, nanti di sana itu mereka yang akan olah lagi. Entah itu mau jadi es krim atau mau jadi minuman, mereka yang akan olah lagi. Yang penting bahan mentahnya ada nih di Gorontalo gitu. Oke, sejak kapan sih PT Millennium Agro Indo Celebes ini beroperasi? Awalnya kan berdiri dari tahun 2016, Pak. 2016? Iya. Oke. 2016, produksi awal itu kan sebenarnya bukan santan beku. Terus? Dia bergerak di minyak mentah. Oh, masih sepaket lah ya. Bahan dasarnya kan kelapa kan, sama-sama kelapa kan. Kenapa bisa dari minyak terus tiba-tiba ke santan beku? Apakah minyak kurang menjanjikan? Atau jalan dua-duanya nih? Sebenarnya untuk minyak menjanjikan juga, Pak. Hanya kan karena kita statusnya perusahaan PMA. Apa itu PMA? Penanaman modal asing. Jadi dari instruksi langsung dari BKPM Pusat Investasi itu, kita harus menggunakan KBLI yang baru. Tidak bisa menggunakan lagi KBLI yang untuk minyak mentah. Karena itu kan hanya khusus untuk UMKM. Jadi ada jalurnya sendiri ya? Takut mematikan yang udah ada? Betul. Jadi kita koordinasi dengan dengan DPM PTSP Provinsi. Kira-kira apa yang kita bisa kembangkan di pabrik ini. Terus, muncullah santan beku ini. Muncullah santan beku. Tapi sebelum muncul santan beku kan otomatis dari PT Millennium Agro Indo kan udah semacam mensurvei setelah kita bikin ini mau kemana nih pasarnya. Itu berarti udah ada jejak-jejak seperti itu sebelumnya ya? Iya, udah ada, Pak. Sebelumnya sudah disurvei memang apa kebutuhannya mereka di sana. Menjanjikan tidak? Menjanjikan, Pak, untuk santan beku kalau di... Kenapa tidak coba dipasarkan ke Indonesia? Di Indonesia itu, Pak, bisa. Cuman kan itu satunya kita kendalanya masih harus urus kemasannya. Terus kenapa tidak urus kemasannya aja? Biar kan lebih dikenal juga ke Indonesia. Ribet ya? Ya. Jujur aja. Kalau dilihat dari pertama dari kelapa, terus pindah expand ke santan, itu tahun berapa ada perpindahan itu? Untuk santan beku kan kita itu mulainya di tahun 2022, Pak. Berarti masih terbilang anak baru ya? Iya, masih 2022, baru. Sekarang 2025 baru 3 tahun lah ya? Kurang lebih 3 tahun. Terus seberapa besar sih? Berapa banyak itu hitungnya gimana sih? Per kilo kah? Per truk kah? Atau per bungkus kah? Itu gimana? Iya. Itu kan kemasannya ukuran 5 kiloan, Pak. Dan untuk setiap satu kali pengiriman itu kan untuk sejumlah satu kontainer itu kurang lebih 26 ton. 26 ton? 26 ton. Jadi dalam sebulan itu biasanya kita ekspor itu sampai 3-4 kontainer untuk santan. PT Millennium Agro Indo Celebes berada di kabupaten terjauh. Iya, betul, Pak. Terjauh karena kita di kota ya. Ya kan kita patokannya di kota dong ya. Karena perekonomiannya di sini. Berarti Pohuwato ya bisa dibilang kabupaten terjauh lah untuk kota Gorontalo. Kenapa harus di Pohuwato? Ada apa di sana? Ya, satunya kan yang pertama mungkin dari segi bahan baku itu lebih banyak di sana, Pak. Karena kan di sana mayoritasnya itu petani kelapa. Jadi ya timbullah ide untuk jadi pabrik ini harus dibangun di sini, sudah strategis kan. Dari bahan bakunya ini nggak bakal cari jauh-jauh lagi nih. Iya. Kalau misalnya kita bikin, emang punya saya nggak ya? Maksudnya kalau misalnya awalnya dibikin misalnya di Sulawesi Utara misalnya, terus bahan baku di sana sedikit, ya kan ribet lagi nyari bahan baku. Ya makanya kita ke Pohuwato aja. Ya anggap saya di situlah ya, jadi kita pakai. Selain itu juga kan bisa mengangkat ini ya ekonomi petani-petani yang ada di sana, Pak. Betul.
Terus untuk perekrutan karyawannya apakah masyarakat sekitar atau seperti apa? Kalau untuk karyawannya itu kita pakai yang lokal semua, Pak. Semuanya, Iya. para pekerjanya. Nah, para pekerja kita kan di pabrik ada istilahnya buruh, Pak. Nah, jadi itu buruhnya kurang lebih 100-an. 100-an? Seratusan. Cukup banyak, berarti besar dong ya? Iya. Dan rencananya kan di tahun ini, Pak, kita ada pengembangan pabrik lagi untuk naik kapasitas untuk produksi. Berarti permintaannya gede, Ah, sehingga kan butuh tambahan lebih lagi. satu ini lagi, Pak, produk lagi yaitu air kelapa beku. Ada air kelapa Ada. beku. Saya baru tahu air kelapa beku. Permintaan Ternyata santan bayar. dibekukan, air kelapa dibekukan, lama-lama serabut sekalian kalian bekukan. Nggak bercanda ya. Kalau air kelapa itu permintaan pasar, sehingga dari Bapak dan PT Millennium Agroindo punya ide ini, atau karena setelah santan beku tiba-tiba kenapa tidak air kelapanya dibekukan juga? Itu Iya. gimana ceritanya air kelapa dibekukan? Emang di tempat mereka nggak ada kelapa apa gitu kan? Iya, seperti saya jelaskan tadi kan, Pak, di sana memang minimnya kelapa. Jadi mereka memang membutuhkan sekali untuk bahan dasar dari kelapa. Kemudian di sana untuk pasar air kelapa juga masih ini ya, lumayan naik, menjanjikan juga. Oh iya. Jadi bayarnya minta coba buatkan uji coba 1 kontainer dulu untuk produksi air kelapa. Berarti ini udah diproduksi, terus udah diekspor. Iya. Ternyata diterima. Diterima, Pak. Sehingga punya rencana untuk ini bakal ada lagi Iya. selanjutnya, gitu kan? Padahal kelapa di jalanan 5.000 loh. Kalau di jalan ya kita beli, kan sering kan kita kalau buka puasa atau di tengah jalan panas-panas kan biasanya orang pengennya makan apa ya, kelapa muda kan pakai campur gula merah ya, itu harganya 5.000. Ternyata kalau di Cina itu mahal banget ya ternyata ya. mahal. Iya. Oke, di sini 5.000, di sana berarti itu minuman mahal loh yang kita minum di jalan itu minuman mahal ternyata. Karena kan belum ada pengawet, itu masih murni, masih asli kan, Masih belum asli. iya, belum dikasih campuran seperti gula dan lain-lain. Oke. Terus kalau dilihat masyarakat nih secara pada umumnya, saya misalnya atau ibu saya di rumah, Iya. tolong beliin kelapa di pasar santan gitu kan, atau santan yang di retail mau bikin santan nih, bisa tidak masyarakat umum untuk beli barang kayak, kalau tadi kan bicaranya tonton nih ya, Iya. misalnya dalam kapasitas besar, apalagi per pak itu 55 kilo 5 ya, kilo, 55 iya. kilo. Nah kalau masyarakat umum kan yang ngapain mereka beli 5 kilo ya kan, untuk masak aja bisa nggak masyarakat sekitar untuk beli gitu? Kalau untuk itu kita bisa, Pak, cuman kan nanti mengurangi lagi produksi yang ada. Oh produksi tempat Iya. lain ya. Oh jangan maruk lah istilahnya Iya. ya. Artinya kan kita sudah dikasih tempat yang ini, jangan jadi Jangan jualan lagi, ada nanti orang punya nggak laku lagi Iya. gitu. Oh iya. Seberapa sering ekspor itu dilakukan? kita kan biasanya sebulan sampai 4 kali ekspor, Pak. 4 kali? Iya. Tidak mau habis nih kalau di Papua tuh. Banyak, Pak. Banyak ya? Banyak, iya. Oke. Dari ujung Popayat sana kan sampai Paguat itu rata-rata ada petani kelapa, Pak. Oke. Berarti komunikasi dengan para petani yang di lapangan itu gimana? Kita kan di pabrik itu pakai supplier, Pak, istilahnya. Oke. Jadi, Orang ketiga lah iya. ya. Jadi yang suppliernya ini yang turun ke petani-petani, mensurvei lokasi-lokasi kelapa yang ada sekalian sama speknya. Speknya maksudnya? Kita kan punya standar juga, Pak, untuk produksi. Oh iya. Untuk bahan kelapanya kan yang pertama kan harus kering, tidak bisa yang basah. Kalau yang basah kan otomatis untuk santannya kurangnya. Oke. Kayak kalau orang Gorontalo bilang kopranya ya, Iya. gitu ya. Saya nggak salah kan, kopra kan namanya kan? Iya, betul. Itu berarti ada standar keringnya itu Iya, bagaimana? ada ya. standar. Oke, kita minum dulu Pak. Baik. Sebelum kita lanjut, yang pasti ini adalah salah satu tempat atau apa ya, pabrik yang baru saya ketahui ternyata ada di Gorontalo. Ya saya tahu santan ya udah kelapa, nggak dibikin beku gitu kan.
forward, we start to build a new workshop and new office, and we hope in the future we can produce 3 times more than now. Yeah, we produced around 1,000 tons per year. I mean, the coconut milk. In the future, we can make it 3 times. It's around 3,000 tons. Yeah. Big, bicara investasi Gorontalo. Ada banyak sekali narasumber yang sudah hadir di podcast ini. Bicara soal perjalanan dari para pengusaha yang ada di Gorontalo, dan kali ini bisa dibilang pengusahanya itu benar-benar muda banget ya. Umur berapa sih, Pak? 30, Pak. 30? Iya. Oke, udah jadi seorang pengusaha. Tadi kita udah ngomongin soal bagaimana perusahaan ini bergerak. Tadi ada katanya soal petani yang ikut ya membuka lapangan pekerjaan dari para pekerja yang ada di wilayah Pohuwato. Kalau bisa dipresentasikan atau mungkin ada angka realnya dari perusahaan, berapa banyak sih petani lokal yang udah jadi mitra dari PT Agro Indo Celebes ini? Kalau untuk persentasenya itu kurang lebih ada 90% Pak untuk petani yang sudah bermitra dengan Millennium. 90%? Berarti nyaris semua dong? Iya. Oke. Jadi semua hasil kebun mereka sebagian besar dibawa ke PT Millennium Agro Indo. Sebenarnya kemarin Pak, memang mereka lebih cenderung ke daerah sini ya, yang ada perusahaan yang di Royal sama yang TJT. Tapi jalan sama juga, santan beku juga atau enggak? Produk yang lain Pak. Tapi dasarnya kelapa ya. Mungkin bisa santan dan ya or something like that lah ya. Iya, betul. Okay. Cuman kan mereka memikirkan akomodasinya, transportasinya kan mereka harus nginap dan lain-lain. Belum sewa mobil, ya, bolak-balik ya. Jadi mereka lebih baik di sini sudah ada, kenapa harus jauh-jauh? Betul. Ya, lebih sedikit akomodasi yang dikeluarkan, betul, semakin cuan para petani untuk memasarkan hasil produk mereka. Tadi saya penasaran soal standar dari kelapa yang dijual, ya saya bisa sebut seperti itu ya, yang dijual petani ke PT Millennium. Apakah ada juga kelapa yang, oh ini nggak layak kita pulangkan? Ada nggak kejadian-kejadian seperti itu? Ada Pak. Biasanya kan itu kelapanya yang sudah busuk, itu kan memang kita tidak bisa ambil, itu harus kita tolak karena berpengaruhnya sama hasil produksi, terus juga pH-nya akan turun Pak. Kita kan normalnya untuk pH-nya itu kan 6, kalau kita dapat pH-nya hanya di bawah 6, berarti itu produksinya kita gagal dan pasti bakal ditolak nanti. Kalau misalnya terlanjur nih udah diolah terus tiba-tiba finalnya yang beku itu tidak bisa dipasarkan, apakah dimusnahkan atau diolah lagi? Yang jelas itu kan sudah tidak bisa dipasarkan lagi Pak. Nah itu ruginya kita lagi di situ. Oke, tidak dipasarkan kan ini opsinya 2 nih. Iya. Bisa dimusnahkan atau ya udah kita olah lagi biar bisa dijual lagi, itu gimana? Kalau musnahkan tidak mungkin akan dibagi ke pekerjanya Pak. Oh bisa? Bisa, gitu. Jadi tetap dikonsumsi oleh bisa dikonsumsi. pekerja. Oke, selain Cina, ada lagi tidak target selanjutnya untuk memasarkan santan beku ini? Kemarin kita sudah, ini baru ancang-ancang juga sih Pak. Rencananya kita mau bergeser ke Turki. Turki? Rencananya. Ya, karena kemarin juga waktu itu sudah ada kedatangan orang Turki di pabrik. Udah survei? Survei lokasi. Sebelumnya orang Cina udah survei dong ya? Iya. Sehingga mereka bisa itu ya? Oke. Mereka lihat langsung kan proses produksinya Pak. Sampai jadi hasilnya itu mereka lihat. Responnya gimana? Itu mereka bilang bagus. Ini kan semua bahannya kan masih murni, belum ada campuran Pak. Jadi mereka bilang ini bagus dan sehat untuk dikonsumsi. Kenapa tiba-tiba orang Turki bisa ke situ? Apakah emang udah dipasarkan oleh pihak PT Agro Indo
sehingga mereka berkunjung ke situ atau gimana? Sebelumnya kami belum pernah memasarkan dan belum pernah ada kenalan orang Turki, Pak. Cuman dengan tiba-tiba sudah datang di pabrik. Nyasar kali dia ya. Terus dia cek ya. Kayaknya dia dengar dari ya rekan sebisnis ya, kalau di Gorontalo itu ada ini nih, coba kamu cek. Kan nggak mungkin dia datang ke Gorontalo tiba-tiba tahu-tahu ada itu kan istilah secara apa ya, secara logikanya kan nggak mungkin dia datang terus hanya kebetulan aja untuk ke situ. Pasti udah ada apa ya, koneksi yang terbentuk dari perusahaan ini. Selanjutnya, kalau dilihat dari sepak terjang dari PT Millennium Agroindo Celebes ini yang bergerak di produk santan beku, susahnya itu di bagian apa? Apakah susahnya mengumpulkan kelapa atau susahnya diproduksi? Tantangannya lah. Ya. Yang jelas kalau untuk jadi tantangan di kami itu, Pak, salah satunya bahan baku. Bahan baku. Ini kan biasanya ini lebih ke harga kan, Pak. Kalau harga naik, kalau kita tidak up harganya, pastikan mereka akan lari lagi. Cari harga yang sesuai. Yang nutup lah ya dengan hasil kerja mereka. Terus yang kedua, kalau lagi musim panas, itu kan biasanya mereka lebih banyak memilih untuk bikin kopra, yang petaninya. Kalau musim hujan, pasti banyak, Pak. Banyak untuk datang? Iya. Dari PT Millennium Agroindo punya tempat tersendiri kah untuk mengeringkan kelapa ini, atau memang yang diterima ya harus benar-benar kering dari petani gitu kan? Ya. Itu gimana? Kalau untuk pabrik itu, Pak, harus diterima yang memang benar-benar kering, tidak basah. Karena kan kita tidak punya tempat untuk pengeringan. Jadi setelah dari situ kan kita langsung proses. Jadi tidak ada lagi tahap, oh ini harus dikeringkan dulu? Tidak ada ya? Iya. Berarti petani tapi itu petani udah tahu ya, cara kerjanya mereka udah paham ya. Mereka udah paham. Kalaupun ditolak ya mereka juga udah tahu kenapa ini ditolak, gitu kan? Karena kan tidak sesuai standar dari perusahaan. Pernah tidak di saat mau produksi punya target nih, kita minggu ini harus produksi sekian, gitu-gitu kan pasti ada kan targetnya. Karena permintaannya sekian. Jadi bulan ini kita harus memproduksi misalnya 10 ton, contoh ya, banyak banget 10 ton. Pokoknya gitulah ya, 10 ton. Tiba-tiba bahan bakunya sedikit gitu. Ada tidak ada masa-masa seperti itu? Ada, Pak. Kita kan mengikuti bahan baku. Kalau bahan bakunya menutupi dan memenuhi, jadi kita produksinya harus lebih dari seperti biasanya kan sehari kan kita produksinya 30.000, Pak. 30.000 kantong? 30.000 apa ya? Kelapa. 30.000 kelapa, 30.000 biji. Jadi itu kalau itu bahan bakunya tidak mencukupi, otomatis kita harus tunggu untuk 1-2 hari lagi untuk menutupi kekurangan. Berarti nunggu kuotanya 30.000 baru bisa masuk produksi nih. Oh, kirain kalau 20 ya udah itu aja yang dibikin dulu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, Pak. Takutnya biaya produksinya nggak tutup ya. Betul. Karena kan kita harus bayar juga pekerja juga. Harus bayar pekerja. Kalau kita produksinya misalnya hanya 20 ton, pekerja kita kan kita bayar kurang lebih 100-an, Pak. Berarti pekerja yang ada di PT Agroindo ini daily dong? Maksudnya panggilan? Atau emang udah, kan kalau misalnya produknya sedikit nih misalnya, berarti pekerjanya nggak dibutuhkan. Kasarnya gitu kan? Misalnya belum ada produksi nih, pekerjanya nggak dibutuhkan, nggak ada yang mau diproduksi juga kan? Tapi kalau banyak, berarti banyak nih pekerjaan. Nah, itu cara memanage karyawan atau pekerja atau para buruh, itu gimana? Kalau kita kan biasanya itu kita ada istilahnya perjanjian kerja sama pekerja, Pak. PKS ya. Jadi itu kan semacam bukan kontrak lah. Iya, kontrak, bukan aturan sih, kontrak ya untuk mereka. Jadi ketika kalau mereka tiba-tiba tidak mau ikut aturannya kita, terus maunya ikut kemauan pribadi mereka sendiri, secara tidak langsung kita bilang silakan. Ini lebih ke bagaimana memanage aturan. Tapi kalau dilihat dari itu, sepertinya dengan gambaran saya dengan yang udah sampai ke China, ekspornya juga udah bertonton, itu saya yakin udah stabil lah ya.
ya kan? Udah masuk kategori ini bukan meraba-raba lagi, Iya. tapi udah jalan, udah untungnya stabil. Ya iyalah, kita kan bicara investasi Gorontalo, ya pasti narasumber yang kita undang di sini adalah narasumber yang istilahnya jatuh bangunnya udah mereka lewati, gitu kan? Oke, soal tadi sebelumnya kan minyak, Iya, ya kan minyak. Terus karena ada beberapa pertimbangan, selanjutnya pindah ke santan beku. Betul. Punya rencana tidak untuk bikin seperti yang ada di pasaran sekarang? Kalau ini kan pasarnya ke ekspor aja nih, ke China, gitu Iya. kan. Nah, tadi kan dikatakan kenapa tidak? Karena surat izinnya agak riweh, Iya, harus ada izin ini dan itu. Tapi punya planning ke sana tidak? Kalau untuk planning ada Pak, karena kan kita sementara untuk pengurusan sertifikat halalnya. Nah, jadi planning ke depan itu ada untuk, tapi tidak kemungkinan itu mungkin 50% saja Pak, lebih 100%-nya lebih ke ekspor saja. Oke. Karena kan kita juga tidak mau mematikan Produk yang produk ada di yang dalam sudah negeri. ada. Iya, benar-benar. Jadi balik lagi, kita harus mempertimbangkan yang pasar orang lain, Iya. gitu kan? Jangan diambil semua. Iya, jadi rakus kan. Jadi rakus kan nggak baik juga, ya kan? Nanti kena batunya Pak. Oke, ini di Pohuwato, ya. Iya. Ada tidak cabangnya kayak tempat-tempat produksi kecil-kecilan di beberapa daerah? Itu ada nggak? Kalau kita tidak ada Pak, tidak ada cabang. Oke, berarti pusatnya benar-benar di Pohuwato sebelah mana sih, Pak? Pohuwato itu di Desa Buhujaya, Kecamatan Paguat Pak. Tepatnya Itu itu di Jalan Trans. Jalan Trans, Iya. berarti di depan orang lalu lalang, Iya, ya, untuk pergi ke Palu, ya, orang betul, Palu ke Gorontalo, berarti bisa kelihatan, ya. Kita itu dekatnya sama yang pabrik seres Pak, yang gudang Milu yang Turki, punya Turki itu kan. Tetangga dong. Iya, kita Oke. tetangga sama. Jago aku minta garam? Tidak. Oh, tidak ya. Biasanya kan tetangga minta garam, tapi biasanya enggak ya. Oke, jadi ini adalah PT Millennium Agro Indo Celebes yang mengolah santan beku, sesuatu yang saya pun baru tahu ternyata ada di Gorontalo. Iya. Dan ini adalah salah satu tempat atau pengusaha dengan istilahnya ternyata di Gorontalo punya perusahaan yang ekspornya itu bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, bahkan ini ke Cina, ya. iya. Ini udah mau ancang-ancang ke Turki, iya. ternyata juga primadona, ya, di sana. Selain bikin sayur santan, emang santan ini ke Cina itu paling banyak tadi disebutkan es krim, ya? Iya. Apalagi sih yang mereka bikin dari bahan ini? Itu mereka bisa bikin minuman lagi Pak. Minuman, terus juga bisa dibuatkan untuk buat apa ya, kue gitu. Jadi itu bahan dasarnya, Iya. ya, ibarat tepung, ya udah tepung itu mau dibikin apa ya terserah, gitu kan. Oke. Kalau soal ekspor, berarti kan ada izin tertentu kan, Iya. kan ini kan antar negara nih. Betul. Nah, berarti pemerintahnya daerah atau pusat untuk yang seperti itu? Kalau untuk yang pengurusan untuk yang ekspornya kan kita sering ngurusnya ke provinsi kan Pak. Nah, memang sih kita kewenangannya pusat. Cuman perpanjangan tangan dari pusat itu kan pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi. Jadi kalau untuk mau urus seperti apa pengajuan seperti ke karantina, Oke. karantina sama Perindakop provinsi kan Pak, sama Bea Cukai itu kita selalu koordinasi untuk dokumen-dokumennya biar barang ini bisa terterima dan bisa jalan dengan baik sampai ke tempat tujuannya. Oke. Pernah tidak ada barang yang istilahnya gagal, ya, gagal produk istilahnya, terus dipulangkan? Pernah Pak, Pernah di nggak? 2023 itu waktu setelah masa-masa COVID ya kalau nggak salah, 2023. Itu ada satu kontainer barangnya kita itu dikembalikan karena kan ditemukan ada ini ya, apa namanya, salmonellanya, Salmonellanya apa sih? bakterinya. Oh, bakteri. Itu kan setelah Di satu atau di semua? mereka hanya ambil satu sampel saja itu. Mereka bawa ke labnya mereka Pak yang ada di mana ya, di Beijing. Itu ditolak, tidak dikasih masuk. Padahal kan bisa jadi cuma itu yang ada Iya. bakterinya.
Iya kan? Misalnya nih, tapi kan tidak semuanya begitu. Tapi ya namanya juga mereka punya prosedur tersendiri. Jadi kita terima saja. Ya, terima saja. Ya itu udah namanya resiko berusaha. Ya, kita tidak bisa bos satu mau dicek baru mau dibilang satu kontainer yang rusak. Bos malah kan? Kan tidak seperti itu. Banyak. Terus kerugiannya berasa nggak? Berasa sekali Pak waktu 2023 itu kan. Karena kan biaya kita harus bayar di sana, biaya pengeluarannya kan, pemulangannya dari ke Indonesia itu. Bawa orang aja satu mahal banget, apalagi ini tuh. Iya. Biayanya lebih besar, kerugiannya di akomodasinya berarti ya. Iya, karena kan betul ya. Harga tiket satu orang aja berapa, ini bawa kontainer gitu kan yang bertonton beratnya gitu. Tapi sempat dijadikan banding, coba diperiksa dulu lagi. Kayak ada proses begitu nggak dengan bisnis-bisnis seperti ini? Kita cuman ikuti saran dari karantina saja Pak, kan sebelum kita melakukan pengepakan atau pemuatan ke kontainer itu kan kita pastikan dulu untuk kontainer ini steril, tidak ada sisa-sisa serangga atau bakteri-bakteri yang ada di dalam. Kita minimal harus safety dulu. Oke. Bahan makanan kan ini dari santan, otomatis ada jangkanya. Betul, gitu kan, ada expire-nya. Itu sebox itu dia bisa dikonsumsi sebelum berapa hari atau berapa bulan? Kalau kita kan untuk yang satu kontainer itu kita produksinya itu untuk 1 tahun Pak, masa expire-nya. 1 tahun. 1 tahun. Karena udah dibukukan juga. Iya. Ya. Dibukukan. Saya penasaran dengan modelnya, itu apakah udah dijadiin santan seperti yang dibikin oleh emak-emak di dapur, terus dimasukkan ke freezer? Apakah gimana sih? Coba ceritain sedikit sih produksinya. Itu kan gimana? produksinya dari santan Pak kan. Nah, setelah jadi santan itu dikemas ke plastik ukuran 5 kilo. Nah, setelah jadi terus dimasukkan ke cold storage. Cold storage gudang pendinginnya kan. Oke. Disitulah terjadi proses pembekuan itu Pak. Jadi ketika kalau kita sudah mau pemuatan, mau ekspor, kita keluarkan, kita packing lagi, kita isi di dus. Satu dus itu kan isinya jadi 4 sak. 4 sak ya. Iya. Yang di dus juga otomatis apakah ada box khusus? Ada. Kan ini kan dibekukan. Kalau hanya di kantong kresek kan nanti dia cair lagi kan di perjalanan. Di dus itu lapisannya ada plastik lagi Pak, untuk biar santannya lebih awet. Kan kontainernya kan kita pakai yang repair Pak, yang ada pendinginnya. Berarti ada box khusus untuk pengantaran selama di perjalanan. Menggunakan kapal kan itu berhari-hari ya, cukup lama ya. Karena bicara santan juga kan kayaknya ini adalah produk makanan yang cepat basi ya istilahnya ya. Orang masak santan salah aja jadi rusak makanannya ya kan. Seperti itu. Dari usia Bapak yang masih, ini kayaknya nggak usah panggil Bapak deh ya. Dari usia Bung Idrus ya. Tantangan jadi seorang pengusaha yang masih dibilang sangat muda ya. Ini namanya PT Millennium. Orang yang di dalam kayaknya generasi milenial ya. Anak 90-an, berarti kita seharusnya seumuran ya. Seharusnya emang seumuran. Gimana tantangan untuk jadi seorang pengusaha muda? Iya, tentunya pasti Pak, besar untungnya itu, ruginya ada. Terus jatuhnya juga ada, tapi kan kalau itu kita jadikan patokan, itu kan kita tidak bisa bangkit. Betul. Kalau kita terpuruk terus, istilahnya kan begini, kita cuma begini terus, tidak mau ini tidak kan. Mau maju, ya jadi kan gitu-gitu aja. Harus menyemangati diri sendiri kan Pak. Betul. Terima kasih sudah hadir di Podcast Big bicara investasi Gorontalo bersama Dinas Penanaman Modal dan PT SP Provinsi Gorontalo. Terima kasih sekali lagi jauh-jauh dari Pohuwato ke Kota Gorontalo untuk menghadiri podcast kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.